Film dibuka dengan satu geng cewek seksoi yang terdiri dari 3 orang, diantaranya Jess Harris. Ia seorang wanita cantik yang memiliki hobi fashion designer. Selanjutnya ada Casey Cordero, wanita cantik yang memiliki hobi main bola dan juga seorang hacker. Dan yang terakhir Bianca Piper, seorang fanatik movie, kutu buku dan sedikit kuno. Saat di sekolah, seorang pria gendut sedang membagikan undangan reuni kepada seluruh murid terkecuali Bianca. Ia bahkan tak memperdulikan Bianca. Lalu ketika Bianca dan gengnya sedang berjalan di lorong sekolah, ada seorang guru Spanyol yang menyapa mereka, tetapi tidak dengan Bianca. Lanjut, kita diperlihatkan seorang karakter baru bernama Madison Morgan. Ia seseorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah wanita paling seksi di sekolah. Madison menghampiri Bianca dan kawan-kawan. Kedatangannya ialah untuk memberikan undangan pesta di rumahnya kepada Jess dan Casey. Tetapi ia melewatkan Bianca dengan alasan bahwa undangannya sangat terbatas. Karena melihat kesombongan Madison, Casey pun bertindak dengan membagi 2 undangannya kepada Bianca. Kini Bianca telah memiliki undangan yang berarti dia juga bisa datang ke pesta tersebut. Can't wait. Should I bring anything or okay. Siang hari saat di kelas, Pak Arthur meminta seorang murid menjadi sukarelawan untuk membuat jurnal tentang kehidupan di sekolah yang nantinya akan menjadi tugas terakhir sebelum kelulusan. Tetapi sepertinya tidak ada yang berminat, hingga pada akhirnya Pak Arthur menunjuk Bianca untuk menyelesaikan tugas tersebut. Awalnya Bianca menolak karena ia menganggap tugas ini cukup ribet untuk seorang anak introvert seperti dirinya. Tetapi Pak Arthur tetap memaksa dan Bianca tak dapat berbuat apapun selain pasrah. Copy that, circle it, write it. Huh? Pizza-induced diabetes. Now that's a school lunch story. Setelah sepeninggalan Pak Arthur, Bianca mengeluh kepada 2 sahabatnya akan pesta nanti malam. Sebab ia tidak memiliki teman cowok untuk diajak mengobrol saat pesta itu. Jess pun menawarkan beberapa kenalan prianya kepada Bianca. Tetapi, Bianca sangat pemilih dan ia menolak semua saran yang diberikan Jess. Ternyata Bianca telah jatuh hati kepada seorang pria di kelas sebelah yang bernama Toby Tucker. Ia adalah seorang musisi yang tampan. Lalu Bianca didatangi seorang pria bernama Wesley Rush, seorang kapten pemain bola dan juga tetangganya. Kedatangan Wesley ini tak lain hanya untuk mengolok-olok Bianca karena ia paham betul bahwa tak memiliki teman selain Jess dan Casey. Wesley juga merupakan mantan Madison yang hubungannya seringkali putus nyambung. Lalu beberapa detik kemudian Madison datang dan langsung mencumbu Wesley. Setelahnya ia menuduh bahwa Bianca sepertinya mencoba untuk menggoda mantannya tersebut. Bianca yang merasa tak melakukan hal itu menyangkal dan mengatakan bahwa ia sedang merapikan loker dan Wesley yang datang sendiri menghampirinya. Tetapi seperti biasanya, Madison yang sangat tengil tidak percaya dengan ucapan Bianca, sebab mustahil cowok sekeren Wesley datang menggoda Bianca. Malam pesta pun tiba. Terlihat Bianca yang sedang memakan cemilan tanpa seorang teman yang mengajaknya mengobrol. Dan ia hanya bisa menatap Toby yang sedang bernyanyi dikerumuni oleh ciwi-ciwi di sana. Sementara kedua sahabatnya, Jess dan Casey, tengah asik menikmati pesta dengan yang lainnya. Tiba-tiba Wesley datang mengajak Bianca mengobrol. Ia mengatakan bahwa yang sekarang terjadi pada Bianca adalah hal yang wajar. Sebab dalam setiap kelompok pertemanan pasti ada satu orang yang menjadi Duff. Bianca sempat kebingungan dengan kata Duff dan Wesley pun menjelaskan bahwa Duff adalah sosok teman yang gendut dan jelek. Dalam setiap kelompok pertemanan, seorang Duff dengan kejelekannya akan membuat temannya terlihat lebih baik. Dan tugas Duff juga memberikan informasi kepada orang-orang yang berusaha untuk mendekati temannya. Mendengar pernyataan Wesley, Bianca merasa kesal. Tetapi perkataan Wesley ada benarnya juga. Sebab selama ini orang-orang hanya memperhatikan Jess dan Casey tanpa memperdulikan kehadirannya. Tak tahan dengan cemoohan Wesley, Bianca pun menyiramnya dengan minuman lalu pergi. Okay, look, I didn't mean it like that, alright? What the hell was that? Saat di rumah, Bianca masih kepikiran dengan perkataan Wesley. Ia mulai mencari arti kata Duff di Google dan ternyata Duff itu adalah sosok makhluk hidup yang selalu diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kini Bianca mengerti maksud dari Duff dan berusaha mencari cara untuk menghilangkan kata Duff itu dari dirinya. Pagi hari saat berangkat ke sekolah, Bianca menggunakan outfit yang sangat mencolok dengan tujuan agar orang-orang melirik dirinya. Saat di sekolah, Bianca juga
mulai merubah sifat dengan mengacuhkan kedua sahabatnya. Jess dan Casey yang merasakan perubahan sikap Bianca berani buka suara hingga cekcok di antara mereka pun terjadi. Fine. I'm a free woman. Bianca pun kemudian keluar. Saat di luar ia bertemu dengan crushnya si Toby yang langsung menyapanya. Bianca masuk ke dalam ekspektasinya beberapa detik yang berharap Toby datang menyapa dan langsung mencumbunya. Namun kemudian Bianca tersadar dan membalas sapaan Toby lalu pergi. Scene berpindah ke ruang kimia. Seorang guru memberitahu Wesley bahwa nilai kimianya sangat buruk dan itu dapat membuatnya tidak naik kelas. Bianca yang mendengar hal itu memiliki ide. Ia menemui Wesley yang sedang latihan untuk mengajaknya kerjasama. Bianca menjelaskan bahwa ia dapat membantu Wesley memperbaiki nilai kimianya. Dan imbalannya Wesley harus membantu Bianca menghilangkan kata Duff yang melekat pada dirinya. Awalnya Wesley menolak karena menurutnya itu terlihat sangat sulit. Namun Bianca berusaha meyakinkan Wesley. Hingga akhirnya mereka pun menyetujui kesepakatan itu. Deal? Yeah. I was just going low. That's all. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke sebuah mall. Pelajaran pertama untuk menghilangkan kata Duff adalah penampilan. Wesley memberikan Bianca beberapa saran pakaian yang harus ia kenakan. Saat Bianca sedang mencoba beberapa pakaian, tiba-tiba Wesley merekamnya. Bianca yang kebingungan menanyakan mengapa Wesley merekamnya. Tetapi Wesley berdalih bahwa ia hanya iseng-iseng saja. Lalu tanpa mereka sadari, ternyata di sekitar mereka ada teman Madison yang juga merekam tingkah konyol Bianca. Toby Tucker, I didn't know you were here. I have feelings for you. Selanjutnya setelah pembelajaran pertama selesai, kini masuk ke pembelajaran kedua, yaitu Bianca harus merayu seorang pria yang tidak dikenal. Setidaknya sampai mendapatkan nomor telepon pria yang dirayunya itu. Percobaan rayuan pertama gagal. Bianca bahkan dianggap orang aneh oleh pria yang sedang dirayunya. Namun akhirnya Bianca berhasil di percobaannya yang ke-20 dan ia langsung memberitahu hal itu kepada Wesley. Excuse me. I can't do this. Nope. We have to stop meeting like this. You're always going. I'm Alan. Hey, Bianca. Nice to meet you, Nice to meet you. Dan tanpa ia sadari, ternyata teman Madison juga merekam tingkahnya saat itu. Lalu saat Wesley dan Bianca hendak pulang, tiba-tiba Madison dan temannya datang. Hal itu membuat Bianca gugup dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja bertemu Wesley. Namun Madison tidak memperdulikan hal itu. Ia hanya mencemooh mereka berdua dan kemudian pergi. Setelahnya, Bianca dan Wesley yang salah tingkah pun berpamitan pulang dengan arah yang berlawanan. Keesokan harinya saat di sekolah, Bianca tidak sengaja bertemu dengan dua sahabat lamanya. Tetapi dengan segera Bianca pergi dan menghindar dari mereka. Lalu saat berjalan di lorong sekolah, Bianca merasa aneh dengan semua orang yang tertawa menatap dirinya. Tiba-tiba Bianca mendapat notif video di ponselnya. Yang ternyata video tingkah konyolnya kemarin di mall telah viral di kalangan teman-teman sekolahnya, gengs. Ia yang merasa malu langsung lari ke toilet dan menangis. Sementara kedua sahabatnya yang mengetahui kejadian itu berinisiatif untuk menghapus video yang telah tersebar luas tersebut. Pak Arthur dan kepala sekolah yang juga melihat video viral itu merasa sangat prihatin karena tanpa sengaja itu sudah termasuk ke dalam tindakan bullying. Oleh karena itu, Pak Kepala Sekolah mengambil tindakan dengan membatasi penggunaan ponsel di sekolah. Yap, saat pagi hari seluruh ponsel murid-murid akan dikumpulkan dan bisa diambil saat proses pembelajaran telah selesai. Karena peraturan baru itu, semua murid-murid di sekolah mulai membenci dan mengucilkan Bianca. Mereka menganggap Bianca lah biang kerok hingga ponsel mereka semua disita, gengs. Bianca yang sudah kepalang malu menghampiri Wesley di kantin yang sedang nongkrong dengan teman-temannya. Bianca mengira bahwa Wesley lah pelaku penyebaran video itu. Nah, karena sepengetahuannya hanya Wesley yang merekam tingkah konyolnya di mall hari itu, Wesley yang merasa tidak bersalah lantas menyangkalnya dan mengatakan
mengatakan bahwa angle pengambilan gambar dalam video viral itu bukanlah dari tempat duduknya, tetapi Bianca yang sudah terlampau kesal langsung melempar tempat makan milik Wesley dan pergi dari sana. Di rumah, Bianca terlihat sedang merenung atas semua kejadian yang menimpanya di sekolah. Namun tiba-tiba Wesley datang bertamu. Maksud tujuan Wesley datang tak lain untuk meminta maaf kepada Bianca. Ia juga berjanji akan membantu Bianca apabila berada di dalam kesulitan lagi. Selain itu, Wesley juga memberikan sebuah gaun yang terakhir kali selalu dipandangi Bianca saat mereka pergi ke mall kemarin. Yap, akhirnya Bianca memaafkan Wesley dan mereka pun kembali berteman. A little peace offering. Oh my God, Wes. Saat di sekolah, Bianca memberanikan diri untuk menghampiri Toby. Bianca menjelaskan semua yang ada di video viral itu memang benar adanya karena Bianca sudah lama menyimpan rasa kepada Toby. Lalu Bianca juga mengajak Toby untuk makan malam jam 7 nanti. Dan Toby pun menerima ajakan tersebut. We should hang out sometime. Yeah, I'd like that. Karena terlampau gembira akan dinner bersama crushnya, Bianca langsung menghampiri Wesley yang sedang berada di sebuah ruang ganti pria. Tanpa rasa malu dan canggung, Bianca dengan santai memberitahu kabar itu kepada Wesley. Dengan senang hati dong, Wesley pun menjelaskan tahap demi tahap yang harus dilakukan Bianca saat berkencan. Sepulangnya dari sekolah, Bianca mendatangi rumah Wesley. Baru sampai di depan pintu rumah Wesley, Bianca mendengar suara ricuh ayah dan ibu Wesley yang sedang bertengkar. Untuk mencairkan suasana, Bianca pun mengajak Wesley ke sebuah tempat rahasianya, di mana tempat itu sering dikunjungi Bianca saat suasana hatinya sedang kacau balau. Sesampainya di tempat itu, Bianca dan Wesley duduk di atas batu besar dan mulai curhat satu sama lain. Karena terbuai ke dalam suasana, tanpa sengaja mereka pun berciuman, geng. Wesley yang sadar langsung berdalih bahwa itu hanyalah sebuah praktek agar Bianca tidak kaku saat melakukan hal itu dengan Toby nanti malam. Bacot. Namun tanpa mereka sadari, ternyata teman Madison yang saat itu sehabis jogging sore juga ada di sana dan merekam semua aktivitas yang mereka berdua lakukan, sob. Akhirnya video bercumbu itu pun sampai ke Madison dan ia mengancam Bianca akan menyebarkan video tersebut apabila Bianca tidak menjauhi Wesley. Tibalah hari di mana Bianca akan berkencan dengan Toby. Ia datang menemui Toby di rumahnya dengan menggunakan dress pemberian Wesley. Sesampainya di sana, Toby menolak ajakan Bianca untuk berkencan di luar karena Toby mengatakan ia telah memasak sushi untuk mereka berdua. Awalnya Toby dan Bianca mengobrol dengan normal, tetapi pandangan Bianca selalu seperti melihat sosok Wesley berada di depannya. Udah baper. Merasa kebingungan dengan yang sedang terjadi, Bianca pun izin untuk ke toilet. Setelah dari toilet, Bianca dan Toby lanjut mengobrol di teras luar. Toby menyanyikan lagu barunya kepada Bianca dan setelahnya ia menanyakan perihal kedua sahabat Bianca yang terlihat sudah jarang bersamanya. Akhirnya Bianca pun mulai curhat dengan apa yang terjadi antara ia dan kedua sahabatnya itu. Tetapi Toby bergelagat aneh dengan terus-menerus bertanya tentang Jess dan Casey. Ia juga memuji-muji mereka berdua di hadapan Bianca. Nah, di sini Bianca mulai merasa ilfil dengan Toby. Lalu tanpa sadar, Toby keceplosan dengan mengatakan bahwa ia menerima ajakan dinner dengan Bianca karena mengira Bianca akan membawa kedua sahabatnya dan juga mengenalkan mereka kepada Toby. Yap, mendengar hal itu, Bianca marah dan pergi meninggalkan Toby. I can't even believe this. For 5 seconds, I thought that... Bianca. Bianca yang sedang merasa kacau karena sebenarnya orang yang selama ini ia taksir adalah lelaki brengsek. Bianca pun pergi ke tempat rahasianya untuk menenangkan diri di sana. Namun gengs, ia malah melihat Wesley dan Madison yang sedang bercumbu ria di atas batu besar itu. Akhirnya Bianca pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama kemudian Wesley datang ke rumah Bianca dan meminta maaf karena ia tak sempat mengangkat telepon dari Bianca. Namun Bianca mengatakan bahwa ia tak marah dengan hal itu. Ia justru marah karena Wesley telah mencemari tempat spesialnya dengan membawa Madison untuk mesum di sana.
Keesokan hari dengan kegalauannya, Bianca menghabiskan waktunya untuk mengerjakan sebuah jurnal tentang reuni di hari yang akan datang. Bianca pun mendapatkan inspirasi ide-ide dari semua masalah yang telah dilaluinya. Menurut pandangannya, reuni adalah sebuah kata yang memunculkan rasa yang hangat dan nyaman, namun tidak dengannya. Bianca tahu orang-orang mengatakan pentingnya sebuah reuni, tetapi bagi orang-orang seperti dirinya, itu hanyalah sebuah tekanan yang berasal dari masa lalu. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, Bianca tidak menyesal dengan tingkah brengsek Toby kepada dirinya, tetapi yang ia sesali adalah putusnya persahabatannya dengan Jess dan Casey. Lalu beberapa hari kemudian, Jess dan Casey datang menemui Bianca di rumahnya. Mereka meminta maaf kepada Bianca karena selama ini membuat Bianca terlihat seperti seorang dove. Namun sebenarnya mereka tidak pernah ada niatan untuk membuat Bianca seperti itu. Jadi Jess dan Casey ini benar-benar sahabat sejati loh gengs. Dan kini mereka kembali berkumpul bersama. Thanks. Oh. The point is we're a team. If anything, we're kind of chumps in comparison to you. Kedua sahabatnya ini merencanakan untuk membuat sebuah kejutan kepada murid-murid lain di hari reuni nanti. Mereka akan membuat Bianca menjadi sorotan orang-orang yang datang di reuni tersebut. Dan untuk pakaiannya, Jess yang seorang desainer telah membuatkan sebuah baju khusus untuk Bianca yang akan membuat orang-orang terpana saat melihatnya. Hari reuni yang dinanti-nantikan pun tiba. Langkah kaki dari tiga gadis ini menjadi sorotan orang-orang yang berada di sana, termasuk Wesley yang terpukau dengan paras cantik Bianca malam itu. Wesley meminta maaf atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Wow, you look beautiful. Thanks. Lalu kini saatnya pengumuman siswi terseksi dan siswa terkeren di sekolah. Pertama, untuk siswi terseksi dimenangkan oleh Madison Morgan. Dan selanjutnya, siswa terkeren dimenangkan oleh Wesley Rush. Tetapi saat diminta untuk menaiki panggung, Wesley malah memilih untuk menghampiri Bianca dan mencumbunya. Semua orang dibuat terpukau dengan tingkah mereka berdua. Hari-hari berikutnya, setelah selesai acara reuni tersebut, jurnal karya Bianca pun diterbitkan dengan judul Tales of a High School Dove. Semua orang yang membacanya pun terpukau dengan tulisan Bianca. Dan seketika, jurnal itu viral di kalangan anak-anak sekolah. Pagi harinya, terlihat Bianca menyapa tetangga sekaligus pacarnya, yaitu Wesley Rush. Asik. Lalu mereka pun pergi untuk makan bersama. Nah, film pun selesai. Tapi belum. Di akhir film, Bianca menutup dengan sebuah kutipan dari seorang dove, bahwa kini akhirnya semua bukan lagi tentang popularitas atau mendapatkan cowok, namun tentang memahami cap apapun yang melekat pada dirimu, hanya kaulah yang bisa mendeskripsikan dirimu. Oke, sampai di situ cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul The Dove adalah sebuah film komedi drama yang berasal dari Amerika Serikat. Dirilis pada 20 Februari 2015, film ini disutradarai oleh Ari Sandel dengan diperankan oleh bintang ternama seperti Mae Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne, Bianca Azantos, dan Skyler Samuels. Dengan menceritakan tentang seorang gadis yang mendapatkan julukan Dove di dalam kelompok pertemanannya, atau diartikan sebagai seorang teman yang jelek dan gendut. Dalam film ini, pesan yang dapat diambil adalah tentang persahabatan yang begitu kuat dan sejati yang selalu mendukung dan menemani teman dalam keadaan terpuruk sekalipun. Selain itu, pesan lainnya adalah tentang bagaimana kita menyikapi perilaku orang-orang yang selalu meremehkan dan memojokkan kita hingga menjadikan itu sebuah motivasi untuk membuat kita bangkit dan merubah cibiran itu menjadi pujian. Dalam film ini, para pemeran dalam memerankan karakter yang dimainkan begitu apik dan terlihat sangat natural. Begitupun dengan sutradara. Rasanya beliau telah berhasil mengarahkan film ini dengan baik sehingga dapat membuat kita yang menonton terhanyut, terbawa suasana. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Dove 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Yep, thank you and bye-bye.